Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Materinya tentang perekonomian terbuka. Nah, dalam perekonomian terbuka teman-teman terdapat beberapa bagian. Di sini saya akan menjelaskan pengertian perekonomian terbuka. Teman-teman bisa memperhatikan pada slide tersebut. Pengertian terbuka adalah suatu sistem perekonomian yang di dalamnya terdapat kegiatan ekspor-impor yang tentunya dilakukan antara satu negara dengan negara lain. Contohnya ekspor dan impor di sini teman-teman. Ekspor, misalnya negara Indonesia mengekspor atau menjual barang kepada negara lain atau negara tetangga kita. Misalnya kita menjual dari Indonesia bawang merah atau bawang putih teman-teman, mengekspor ke negara tetangga kita, negara Australia. Sebaliknya impor teman-teman. Impor dari negara luar mengimpor barang masuk ke Indonesia, misalnya minyak atau bahan bakar dari Australia teman-teman mengimpor ke Indonesia. Nah, mungkin itu salah satu contoh dari ekspor dan impor tentang pengertian terbuka. Selanjutnya, teman-teman saya akan membacakan bagian. Oke, baik teman-teman, perkenalkan nama saya Franky Saputra. Saya akan melanjutkan materi kelompok kami tentang pelaku perekonomian terbuka. Nah, teman-teman, yang pertama, pelaku perekonomian terbuka adalah sektor rumah tangga yang terdiri atas sekumpulan individu yang dianggap homogen dan identik. Yang kedua adalah sektor perusahaan, yang dimana perusahaan ini terdiri dari sekumpulan perusahaan atau pabrik yang memproduksi barang dan jasa untuk dikonsumsi oleh konsumen. Dan yang ketiga adalah di sektor pemerintahan, yang dimana pemerintah ini memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan perusahaan, masyarakat, kegiatan produksi, dan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat ataupun perusahaan. Dan yang keempat adalah sektor luar negeri, yaitu meliputi sektor perekonomian dunia, yang dimana perekonomian ini melakukan transaksi ekspor impor. Nah, transaksi ekspor impor ini dilakukan oleh berbagai negara untuk melengkapi kebutuhan ekonomi negaranya masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi ketiga tentang aliran pendapatan perekonomian terbuka. Nah, di sini ada 10 aliran pendapatan. Yang pertama itu pendapatan faktor-faktor produksi. Nah, di sini terjadi penggunaan faktor-faktor produksi oleh perusahaan sehingga terjadi aliran pendapatan berupa sewa, gaji, dan upah. Nah, yang kedua ada pajak perusahaan, di mana di sini perusahaan harus membayar pajak kepada pemerintah. Yang ketiga ada pajak individu. Nah, di sini juga individu harus membayar pajak kepada pemerintah. Yang keempat ada pembelanjaan rumah tangga, di mana di sini rumah tangga melakukan pengeluaran terhadap barang-barang yang sudah diproduksi oleh perusahaan, terkhususnya perusahaan dalam negeri. Yang kelima ada impor. Nah, di sini rumah tangga melakukan konsumsi barang yang diimpor dari luar. Yang keenam ada tabungan. Nah, di sini sektor rumah tangga menabung pada lembaga-lembaga keuangan seperti bank. Yang ketujuh ada pinjaman. Nah, di sini institusi atau lembaga keuangan memberikan modal kepada investor yang akan dialihkan kepada perusahaan. Yang kedelapan ada investasi. Nah, di sini pula investor itu menanamkan modalnya kepada perusahaan untuk menambah kepuasan atau penghasilan terhadap perusahaan dalam menghasilkan barang-barang yang akan diproduksi. Yang kesembilan ada pengeluaran pemerintah. Nah, di sini juga pemerintah akan melakukan pembelanjaan
yang akan dibutuhkan oleh negara. Yang ke-10 ada ekspor. Nah, di sini perusahaan menjual lagi barang-barang yang diproduksi dalam negeri ke luar negeri. Sekian. Perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia ini. Karena kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang pentingnya dalam kegiatan setiap perekonomian. Dalam ekonomi yang melakukan perdagangan luar negeri, aliran pendapatan dan pengeluaran dapat dijelaskan sebagai berikut. Apabila aliran pendapatan dan pengeluaran diperhatikan, maka akan didapati bahwa aliran yang berlaku dalam perekonomian terbuka berbeda dengan perekonomian 3 sektor sebagai akibat dari wujudnya kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Secara fisik, ekspor diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke luar negara lain. Pengiriman ini akan menimbulkan aliran pengeluaran yang masuk ke sektor perusahaan, dan demikian pengeluaran agregat akan meningkatkan sebagai akibat dari kegiatan mengekspor barang dan jasa, dan pada akhirnya keadaan ini akan menyebabkan peningkatan dalam pendapatan nasional. Secara fisik, impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negara atau ke dalam suatu perekonomian. Aliran barang inikah menimbulkan aliran keluar dari aliran pengeluaran. Dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Saya dari kelompok 3 atas nama Paulinus Costa dengan NIM 20.100.185. Pada saat ini saya mau menjelaskan tentang pengeluaran agregat serta komponen pengeluaran agregat. Yang pertama, pengeluaran agregat itu adalah jumlah pengeluaran untuk barang dan jasa dalam sebuah perekonomian. Itu mencakup pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan pembelian oleh orang asing. Pengeluaran agregat juga adalah keseluruhan jenis pengeluaran belanja dalam beberapa sektor komponen agregat tertentu dan dalam periode tertentu pula. Yang berikut itu tentang komponen pengeluaran agregat. Dalam komponen pengeluaran agregat ini, yang pertama itu pengeluaran konsumsi rumah tangga atas barang hasil produksi dalam negeri. Konsumsi ini mewakili pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa. Item barang terdiri dari barang tahan lama dan barang tidak tahan lama. Ekonomi menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga adalah fungsi dari pendapatan. Pendapatan adalah penentu utama konsumsi. Tidak ada konsumsi jika tidak ada pendapatan. Jika pendapatan naik, konsumsi seharusnya naik, dan sebaliknya. Yang kedua itu investasi perusahaan dalam menambah kapasitas sektor perusahaan penghasil barang dan jasa. Komponen ini mencakup pengeluaran barang dan jasa untuk penggunaan di masa depan. Itu terdiri dari 3. Yang pertama itu investasi modal, investasi residensial, dan investasi persediaan. Investasi modal tetap itu mencakup pembelian barang modal seperti mesin dan peralatan. Investasi residensial merujuk pada pembelian rumah baru oleh rumah tangga dan tuan tanah. Investasi persediaan itu mengacu pada perubahan inventaris. Yang berikut pengeluaran pemerintah. Belanja pemerintah terdiri dari pengeluaran pemerintah nasional dan lokal. Contohnya adalah pengeluaran infrastruktur dan pengeluaran rutin seperti gaji pegawai. Komponen ini mengecualikan pembayaran transfer. Alasannya adalah karena itu tidak melibatkan pertukaran. Tidak melibatkan dan komponen ini kecuali pembayaran transfer. Alasannya adalah karena itu tidak melibatkan pertukaran imbalan barang dan jasa. Tapi kita harus ingat bahwa pengeluaran rumah tangga yang difasilitasi oleh pembayaran transfer masuk dalam perhitungan PDB. Yang berikut itu kegiatan ekspor, yaitu penjualan barang-barang hasil produksi dari dalam negeri ke luar negeri. Dalam ekspor ini ekspor ini mewakili konsumsi barang dan jasa domestik oleh orang asing. Impor mewakili konsumsi barang dan jasa luar negeri oleh konsumen domestik.
PDB, produk domestik bruto, mengukur jumlah barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu perekonomian. Itulah mengapa dalam formula di atas impor memiliki tanda negatif. Demikian penjelasan dari saya. Berikutnya kita akan mendengarkan penjelasan tentang bagaimana keseimbangan pendapatan nasional. Yang berikut keseimbangan pendapatan nasional. Keseimbangan pendapatan nasional merupakan suatu keadaan di mana keinginan masyarakat untuk membeli barang dan jasa sama dengan penawaran barang dan jasa. Keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai apabila keadaan di mana yang pertama, penawaran agregat sama dengan penawaran agregat. Yang kedua, dalam perekonomian terbuka terdapat dua golongan barang, yaitu yang diproduksi di dalam negeri meliputi pendapatan nasional dan yang diimpor dari luar negeri. Apabila dimisalkan perekonomian tersebut terdiri dari 3 sektor, maka keseimbangan pendapatan nasional dicapai pada keadaan pengeluaran konsumsi tambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah. Dan apabila perekonomian ini berubah menjadi perekonomian terbuka, maka akan timbul dua aliran pengeluaran baru, yaitu ekspor dan impor, di mana ekspor akan menambah pengeluaran agregat dan impor akan mengurangi pengeluaran agregat. Dengan demikian, apabila perekonomian berubah dari ekonomi tertutup ke ekonomi terbuka, maka pengeluaran agregat akan bertambah semakin banyak ekspor neto. Akibat dari perubahan keseimbangan pendapatan nasional ini menyebabkan pendapatan nasional meningkat, di mana pendapatan nasional dari perekonomian tertutup menjadi pendapatan nasional perekonomian terbuka.